Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kalau kita bayangin pelabuhan, mungkin yang kepikiran itu tumpukan kontainer, riuh, dan banyak sekali orang kerja kan? Tapi pelabuhan Shanghai, wah ini levelnya beda banget. Ini bukan sekedar tempat bongkar muat barang. Anggap aja ini sebuah mesin raksasa yang super sinkron, ibarat jantung yang memompa logistik ke seluruh dunia. Coba deh lihat skalanya yang luar biasa ini. Ini bukan pelabuhan biasa. Ini udah kayak kota kargo global yang nggak pernah tidur, non-stop 24 jam. Setiap kontainer yang Anda lihat itu, bisa jadi isinya adalah barang yang sebentar lagi sampai di depan pintu rumah Anda. Inilah yang menghubungkan pabrik di belahan dunia lain dengan ruang tamu kita. Dan angkanya, ini beneran gila. Di tahun 2024, pelabuhan ini menangani lebih dari 51,5 juta kontainer standar. Biar kebayang ya, kalau semua kontainer itu dijejerin, panjangnya bisa mengelilingi bumi lebih dari 7 kali. Nggak heran mereka jadi nomor 1 dunia selama 15 tahun berturut-turut. Tapi, disinilah anehnya. Untuk operasi sebesar ini, ada yang terasa janggal. Coba deh perhatiin lagi. Di mana ya orang-orangnya? Sepi banget. Gimana caranya kota kargo raksasa ini bisa beroperasi hampir sendirian? Nah, itu dia misteri yang akan kita bongkar. Jawabannya ada pada strategi yang mereka sebut penggerak dua roda. Yuk kita mulai dari roda yang pertama. Kekuatan keras. Ini adalah soal infrastruktur fisik supermasif yang jadi tulang punggung pelabuhan ini. Biar kita bisa ngebayangin skalanya, kita ambil satu contoh aja ya. Salah satu terminalnya, Yangshan Fase 4, itu luasnya setara dengan 312 lapangan sepak bola. 312! Ini bukan lagi terminal, ini udah kayak satu distrik industri sendiri yang didedikasikan murni untuk efisiensi. Dan di area segede ini, yang bekerja adalah pasukan mesin otomatis. Kita ngomongin 29 bridge crane raksasa di pinggir laut, 121 gantry crane yang mondar-mandir mindahin kontainer, dan 155 kendaraan tanpa sopir yang warawiri nganterin barang. Dan yang paling penting, semuanya jalan pakai listrik, nol bahan bakar fosil. Terus, seberapa cepat sih pasukan robot ini? Satu kali bridge crane otomatis aja dalam 1 jam bisa mindahin hampir 64 kontainer. Itu artinya lebih dari 1 kontainer setiap menit. Ini kecepatan dan presisi yang mustahil dicapai manusia. Dan inilah yang bikin volumenya bisa segitu besar. Oke, tadi kita udah bahas ototnya. Sekarang kita beralih ke roda kedua, kekuatan lunak. Nah, kalau yang ini kita ngomongin otaknya, yaitu inovasi digital dan kecerdasan buatan yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Semua mesin-mesin tadi itu nggak gerak sendiri. Mereka semua diatur oleh sebuah sistem yang namanya ITOS atau Intelligent Terminal Operation System. Anggap aja ini otak super yang mereka kembangkan sendiri. Otak inilah yang pakai data untuk mengoptimalkan setiap gerakan, memastikan nggak ada satu detik pun yang terbuang sia-sia. Dan cara si otak ini nyambung ke ototnya, nah ini yang luar biasa. Berkat teknologi fiber optik super cepat, seorang operator bisa duduk santai di kantornya di tengah kota yang jaraknya lebih dari 100 km sambil ngendaliin kren raksasa itu secara real time. Sinyalnya bergerak cepat banget, jedanya mendekati nol, seolah-olah nggak ada jarak sama sekali. Analogi yang paling pas mungkin, ini kayak main video game yang super realistis. Anda lihat layar, gerakin joystick, dan di dunia nyata, mesin seberat ribuan ton itu langsung merespon setiap perintah Anda secara instan dengan presisi yang akurat banget. Belum selesai, teknologinya ada lagi yang lebih canggih. Pelabuhan ini punya yang namanya kembaran digital atau digital twin. Coba bayangin, ada replika virtual 100% identik dari pelabuhan fisiknya yang hidup di dalam komputer. Setiap gerakan di dunia nyata, setiap kontainer, setiap kendaraan, langsung tercermin di dunia digital ini. Terus gunanya buat apa sih kembaran ini? Digital twin ini pada dasarnya adalah laboratorium virtual raksasa. Para manajer bisa melakukan simulasi. Misalnya, gimana kalau ada badai? Jalur mana yang paling aman buat kendaraan otomatis? Mereka juga bisa memprediksi kapan sebuah mesin perlu diservis, bahkan sebelum mesin itu rusak. Ini alat perencanaan yang canggih banget. Dan ini bukan cuma konsep loh. Teknologi digital twin di Shanghai ini udah sangat matang. Artinya, dunia virtualnya itu nggak cuma memantau, tapi juga bisa ngasih perintah balik ke mesin-mesin di dunia nyata buat bikin operasinya jadi makin efisien. Dan di atas semua sistem ini masih ada lagi lapisan kecerdasan buatan yang terus belajar. Sebuah model AI khusus bernama HiDolphin terus-menerus menganalisis data untuk tugas-tugas rumit seperti penjadwalan kapal. Intinya, membuat seluruh operasi ini jadi makin pintar dari hari ke hari. Tapi kekuatan lunak ini punya sisi lain yang sama pentingnya, yaitu komitmen mereka pada keberlanjutan.
Jadi ini bukan cuma soal jadi pinter, tapi juga soal jadi hijau. Tujuan utamanya adalah menciptakan terminal nol emisi. Seperti yang kita lihat tadi, semua peralatan di darat sudah ditenagai listrik, yang artinya nggak ada lagi tuh asap knalpot dari truk atau kren diesel di area operasi utama. Dan revolusi hijau ini nggak berhenti di darat. Pelabuhan Shanghai juga jadi pelopor perubahan di laut dengan menyediakan bahan bakar yang lebih bersih untuk kapal. Mereka mendorong transisi dari bahan bakar fosil yang kotor ke alternatif masa depan seperti gas alam cair dan metanol hijau. Dan ini bukan sekedar wacana. Sampai akhir tahun lalu saja, pelabuhan ini sudah menyuplai lebih dari 560.000 meter kubik bahan bakar LNG. Ini adalah bukti nyata kalau mereka benar-benar berperan aktif dalam mendorong transisi energi di industri maritim. Nah, tonggak sejarah penting terjadi di bulan Maret tahun ini. Pelabuhan ini berhasil melakukan pengisian bahan bakar metanol hijau pertama yang diproduksi secara domestik. Ini penting banget, karena menunjukkan mereka nggak cuma jadi pengguna, tapi juga ikut membangun seluruh ekosistem untuk bahan bakar masa depan. Jadi, mari kita tarik benang merahnya. Apa yang bisa kita pelajari dari mesin raksasa yang cerdas sekaligus hijau ini? Kunci suksesnya adalah sinergi penggerak dua roda itu. Kekuatan keras dari infrastruktur masif dan pasukan robotnya diperkuat berkali-kali lipat oleh kekuatan lunak dari otak digital, AI, dan ambisi hijaunya. Keduanya bekerja bareng untuk menciptakan performa yang nggak ada tandingannya. Inilah yang disebut solusi Shanghai. Ini bukan lagi sekedar kisah sukses satu pelabuhan, tapi sebuah cetak biru, sebuah model yang bisa diikuti oleh pelabuhan-pelabuhan lain di seluruh dunia untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan di era yang baru ini. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Di tengah perdagangan global yang terus tumbuh dan krisis iklim yang makin mendesak, apakah model perpaduan otomatisasi total dan energi hijau seperti yang ditunjukkan Shanghai ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan satu-satunya jalan ke depan?